Selamat datang di Sosiologi Channel. Saya Bima Prastio dari Sosiologi 2019B ingin sharing sebuah teori kritis dari Erich Fromm, yaitu revolusi harapan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa itu Erich Fromm. Erich Vincent Fromm atau Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt am Main, Jerman. Ia merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalis, humanisme, sosialis demokrat, dan seorang filsuf yang berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk Sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Erich Fromm pertama kali belajar pada tahun 1918 di Universitas West Frankfurt untuk semester 2 di jurisprudensi. Pada musim panas tahun 1919, Fromm melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg di Fakultas Sosiologi. Erich Fromm merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama Naftali Fromm dan Rosa Kraus. Ayahnya lahir pada tanggal 30 November 1869 dan merupakan seorang Yahudi Ortodoks dan introvert. Pekerjaan dari ayahnya yaitu sebagai seorang pedagang anggur yang notabene kurang sukses. Sementara itu, ibunya adalah seorang yang energik, narsistis, dan depresif. Keadaan dan kepribadian orang tuanya inilah yang menjadikan masa anak-anak dari Erich Fromm tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Ketika ia berusia 12 tahun, Erich Fromm mengalami suatu pengalaman yang sangat traumatis karena menyaksikan seorang wanita yang dia cintainya melakukan bunuh diri. Karena keterikatan dengan ayahnya tersebut, maka wanita itu nekat mengakhiri dirinya dengan alasan tidak mau terpisahkan dan akan tetap bersama dengan orang tuanya, yaitu ayahnya, walaupun ayahnya tersebut telah tiada untuk selama-lamanya. Kejadian itulah membuat Erich Fromm sangat terpukul, sebab wanita yang dia cintainya telah pergi. Hingga pada tahun 1962, Erich Fromm akhirnya menikahi seorang wanita yang bernama Frieda Reichmann. Istrinya tersebut adalah seorang psikoanalis. Saat itu pula, Erich Fromm menjadi seorang psikoanalis dan telah bekerja sama di sebuah klinik pribadi di Heidelberg. Pada dasawarsa terakhir hidupnya, yaitu sekitar tahun 1970, Erich Fromm bersama dengan istrinya tinggal di Cuernavaca, Meksiko, dan pada tahun 1974 ia pindah ke Muralto, Swiss. Erich Fromm mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 18 Maret 1980 di rumahnya. Harapan merupakan suatu kondisi yang manusiawi yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan di muka bumi. Alasannya yaitu manusia diciptakan dengan memiliki hati dan naluri. Kedua komponen tersebut memberikan pembentukan harapan, menciptakan sebuah rasa keinginan oleh setiap orang untuk dapat mencapai harapan tersebut. Bentuk dari harapan ini berbeda-beda bagi setiap individu dan pada akhirnya memunculkan tingkatan harapan dengan bentuk yang berbeda pula. Menurut Fromm, harapan itu bersifat paradoks. Harapan bukanlah menunggu secara pasif, juga bukan pemaksaan yang tidak realistis terhadap keadaan yang tidak bisa dilakukan. Ia seperti harimau yang diringkus, yang akan melompat jika hanya waktunya untuk melompat tiba. Baik reformisme yang melelahkan maupun adventurisme pseudo-radikal itu bukan ungkapan dari harapan. Berharap berarti siap setiap saat terhadap apa yang belum lahir dan tidak menjadi sedih jika tidak ada kelahiran dalam hidup kita. Pada hakikatnya, manusia berhubungan erat dengan peradaban di mana mereka hidup. Manusia pada zaman berburu, upaya untuk memuaskan harapannya lebih berorientasi untuk mencapai hasil yang maksimal dari kegiatan mencari binatang buruan tersebut. Sementara, masyarakat yang hidup pada zaman berladang tidak lagi fokus memikirkan cara untuk membuat alat untuk menangkap binatang, melainkan mencari cara agar bagaimana hasil panennya tersebut bisa maksimal. Secara sederhana, harapan bisa dikatakan bersifat fleksibel dan sebagai media untuk membentuk perubahan. Penjelasan tentang harapan tersebut sesuai dengan definisi dari Erich Fromm yang menyatakan bahwa harapan merupakan unsur penentu untuk membawa perubahan sosial ke arah sifat hidup, kesadaran diri,
dan akal yang lebih besar. Penjelasan tentang harapan di tersebut sesuai dengan definisi dari Erich Fromm yang mengatakan bahwa harapan merupakan sebuah unsur penentu untuk membawa perubahan sosial ke arah sifat hidup, kesadaran diri, dan akal yang lebih besar. Fromm memulai bagian pemahaman harapan. Baginya, harapan bukan sekedar bentuk dari kepasifan yang bersifat sikap manusia yang hanya terbatas menunggu saja. Jika manusia terjebak pada harapan pasif, hal ini akan membuat manusia memiliki rasa tidak percaya diri untuk dapat melakukan suatu. Penyebab dari sifat pasif inilah manusia menjadi faktor belenggu jeratan sistem yang membatasi ruang pemikiran manusia. Sehingga, faktor penentu untuk mencapai harapan bagi manusia adalah memiliki keimanan. Keimanan di sini diartikan sebagai keyakinan yang belum terbukti. Apabila dapat dipahami secara benar tentang pemahaman keimanan, maka akan membuat manusia menjadi makhluk tersadar mengenai masalah hidupnya. Tetapi, faktanya yang dapat dilihat masih banyak manusia berada pada lintas keimanan yang salah. Mereka tidak bisa melihat perbedaan antara keimanan rasional dan irasional. Jika manusia terjebak pada keimanan irasional, maka akan membentuk karakter individu yang berharap secara pasif. Sebenarnya, harapan pasif merupakan kriteria yang dibentuk agar manusia nyaman berada dalam lingkungan kehampaan. Wawasan manusia mulai diburamkan demi menghentikan bentuk perlawanan. Kalkulasi senyatanya saat ini adalah makna harapan hanya berada pada tatanan di bawah kesadaran, sehingga banyak orang yang tidak sadar jika kehidupannya telah didikte. Kondisi inilah yang kemudian dapat berdampak fatal, sehingga membuat mulai masuknya proses hegemoni terhadap manusia yang tidak mempunyai dominasi. Hal tersebut tentu telah melenceng dari faktor untuk mencapai sebuah harapan, karena bagi manusia, harapan itu dapat terbentuk ketika ia memiliki nilai yang bebas. Melalui kebebasan itulah, maka harapan dapat dicapai. Kemudian, dampak lain dari harapan pasif akan membuat manusia tunduk pada objek yang membuat mereka diperbudak secara halus. Fenomena ini banyak dijumpai pada era persaingan kapitalis. Dapat dilihat para pekerja secara nyaman dalam hubungan dengan pemimpin mereka, terutama dalam memperdaya alam sadar tenaga kerja hingga menjadi lemah. Bagi Erich Fromm, setiap saat keberadaan menghadapkan kita pada pilihan antara kematian atau kebangkitan. Kebangkitan akan selalu hadir jika kelemahan manusia ditingkatkan menjadi hasrat penguatan. Tidak berhenti di itu saja, muncul pertanyaan di benak kita, mengapa era modern dengan segala macam kemajuan teknologi dapat membuat manusia menjadi lebih pasif? Menurut pemikiran dari Fromm, manusia modern terjebak pada konsep ketamakan. Ia hanya sekedar melihat dari segi kuantitas tanpa memperhatikan kualitas terberinya. Akibat yang ditimbulkan yaitu manusia hanya menjadi konsumen dengan membuka mulutnya secara terus-menerus tanpa berpikir panjang. Banyak kasus yang dapat disaksikan ketika masyarakat modern memiliki selera hidup secara seragam dalam hal konsumsi. Ini diakibatkan dari sistem kapitalis yang mencoba untuk mendongkrak produknya ke masyarakat secara menarik melalui media iklan. Baik iklan koran yang mulai ada koran, televisi, hingga media sosial. Sehingga masyarakat sekarang menjadi tidak dapat membedakan antara mana yang kebutuhan pokok dan mana yang kebutuhan pendukung. Menurut Fromm, hal ini dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, imajinasi dari setiap individu akan dibuat pincang oleh patologi psikis. Kepincangan inilah berdampak pada pemikiran menjadi mati, sehingga ketika akal mati akan memberikan kekosongan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu, individu terjebak pada metode keefektifan. Nilai efektif inilah yang digunakan metode yang keliru untuk dijalankan manusia. Nilai efektif ini tak lain yaitu bentukan dari sistem kapitalis yang berfungsi untuk meraup
keuntungan semata. Contohnya yaitu harapan manusia yang dibentuk untuk memiliki handphone agar memudahkan proses dari komunikasi. Namun nyatanya dibalik itu semua ada usaha untuk memberikan keuntungan terhadap perusahaan dari produsen handphone tersebut. Sekian dari saya. Jika terdapat salah kata atau pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.